Baik, kita mau belajar. Shalom semua. Selamat pagi, selamat bertemu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih dari Gunung Manasugi tadi ya, yang mimpin pujian. Baik, kita mau belajar hari ini. Tema kita hari ini judulnya membalikkan keadaan. Saudara, kalau kita mendengar kata membalikkan keadaan, pernah sadar enggak? Itu seperti dengan kalimat ini. Ya, maaf, menjilat muntahnya sendiri. Nah, konsep ini kita harus mengerti dalam hidup. Bahwa segala sesuatu yang sudah diputuskan, ya, segala sesuatu yang sudah diputuskan, itu bisa dibalik. Oke? Contoh, di pengadilan. Nah, maka itu semua warga binaan, anak-anak saya, saudara saya semua, apapun keputusan pengadilan, di dalam dunia hukum kita mendapat sebuah istilah novum, yaitu dari bahasa Latin, novum. Artinya ada penemuan bukti baru. Atau yang kedua ada istilah PK, peninjauan kembali. Nah, buat semua kita warga binaan, satu-satunya yang kita harapkan untuk status kita bisa dibalik keadaannya, kalau ada novum dan ada peninjauan kembali. Nah, saya nggak tahu sampai hari ini, saya nggak ngerti lagi. Lihat kasusnya Mirna, kopi sianida itu. Sejak September tahun yang lalu mulai terbuka. Ada novum, ada bukti-bukti baru. Nah, sekarang saya nggak ngikuti bagaimana keadaannya. Saudara, Tuhan pun bisa membalikkan sebuah keadaan. Contoh Yusuf. Vonis sudah turun dan sudah jatuh. Yusuf dihukum seumur hidup tanpa diadili. Nggak punya kesempatan PK, naik banding, tidak ada. Habis. Tapi yang Maha Kuasa bisa membalikkan keadaan itu. Bahkan saudara, ini yang mengagumkan. Yahweh Tuhan sendiri yang Maha Kuasa. Catat. Itu bisa merubah keputusannya. Pasti bingung bagi yang belum tahu. Serius. Suatu hari dalam murkanya, Yahweh yang Maha Kudus memvonis hukuman mati buat Israel. Karena kejahatan yang mereka buat, membuat patung bentuk anak sapi, lalu mereka sembah dan mereka berkata, inilah Tuhanmu, dewamu yang menuntun kamu keluar dari Mesir. Padahal bukan. Oke, kita buka Keluaran 32. Keluaran 32. Kita lihat ayat itu. Mulai ayat yang ke-9. Keluaran 32 ayat yang ke-9. Kita lihat ini. Betul, Ibu Morin, Tuhan sanggup mengubah, membalikkan keadaan. Amin. Oke. Nah, sekarang bayangkan. Tuhan sendiri yang Maha Adil, Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Dahsyat bisa merubah keputusannya. Masa manusia nggak bisa? Sombong sekali. Oke. Ayat 9. Ya. Oke. Lagi firman Yahweh kepada Musa. Marah ini, Tuhan marah. Telah kulihat bangsa ini. Dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang keras kepala, susah diatur, dablek maunya sendiri. Oleh sebab itu Musa, lihat ini murka, Yahweh Tuhan murka. Oleh sebab itu Musa, biarkanlah aku, LPK hadir, Blitar, puji Tuhan, supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Ini vonisnya, perhatikan. Dan aku akan membinasakan mereka. Perhatikan. Keputusan pengadilan surga akan memusnahkan Israel. Karena kejahatan yang mereka buat. Nggak main-main. Ini vonis. Dan yang memberi vonis itu yang Maha Kuasa. Pencipta alam semesta. Yang memberi vonis.
Saudara bisa bayangkan, kalau dia sudah memberi vonis, siapa yang bisa menghalangi atau membatalkan? Ternyata bisa. Nah terus, tetapi engkau Musa akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Nah, saudara, ini hebat sekali firman ini. Kalau ada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala, ya, yang gabung, perhatikan konsep ini. Vonis sudah jatuh. Yang memberi vonis itu pengadilan dari takhta kerajaan surga. Vonisnya jelas, mati, binasa, habis. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya. Nah saudara, kalau sampai hari ini di seluruh pengadilan dunia ada peninjauan kembali. Bahasa Inggrisnya appeal, naik banding. Itu punya hak, ya, terdakwa didampingi pembela atau pengacara. Itu punya hak untuk naik banding. Kalau bisa menunjukkan, ya ini keren, kalau bisa menunjukkan fakta-fakta. Saudara, Keluaran 32 mulai ayat pertama sampai perikop ini selesai adalah tulisan tertua di dunia yang dipakai oleh seluruh pengadilan dunia sampai hari ini. Ya, kecuali beberapa negara komunis, negara agama yang jahat, mereka nggak mau. Ya, tapi ini secara internasional. Bahkan hukum ini diakui oleh PBB waktu mereka membuat suatu perjanjian di Jenewa, di Swiss. Ternyata vonis sudah jatuh. Itu bisa dirubah kalau ada fakta-fakta baru dan fakta-fakta itu diteliti. Nah, biarkan dulu Filipus, Bapak belum selesai. Nanti hilang lama lagi waktunya. Nah, Musa yang adalah manusia pertama di dunia yang menjadi pembela atas bangsa Israel yang sudah dihukum mati oleh Tuhan. Ya, saya ulangi, Musa adalah manusia pertama di dunia yang naik banding, yang mengajukan novum, hal-hal baru, bukti-bukti baru. Saudara, ini kisah luar biasa. Ternyata yang maha kuasa, Papa, kami kagum kepadamu. Yang maha kuasa, maha adil, maha bijaksana, maha kudus, maha suci. Bisa merubah keputusannya, bisa membalikkan keadaan yang dia putuskan. Kalau ada novum, ada bukti-bukti. Nah, di sini hebatnya Musa. Musa itu sangat mengenal Yahweh Tuhan. Maka itu ketika Musa ketika Israel dapat vonis, Musa kaget. Hah? Dibinasakan bangsa itu. Musa berusaha mencoba melunakkan hati Yahweh Tuhannya. Ini keren sekali. Maka itu hamba-hamba Tuhan, kita semua murid-murid Tuhan Yesus memiliki iman Musa yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Nah, maka itu saya ulangi lagi. Kisah di Keluaran 32 mulai ayat 1. Inilah kisah tertua di dunia, bahkan yang pertama. Dan ini literatur tertua di dunia yang pernah ditemukan oleh manusia. Dan literatur ini, tulisan ini, kisah ini dipakai oleh pengadilan internasional seluruh dunia, termasuk Indonesia pun. Ya, hampir semua negara di dunia memakai hukum ini. Bahwa vonis pengadilan bisa dibalik keadaannya asal ada kekuatan hukum novum baru. Nah, ini kan luar biasa. Tuhan yang memvonis, Musa yang menjadi pembela. Apa yang Musa buat untuk bisa membalikkan keadaan itu? Dengan berkata, mengapakah Yahweh murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?
Jadi Musa appeal, naik banding. Yahweh Tuhan, ngapain kau marah? Engkau yang sudah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Kenapa harus dihukum? Ayat 12. Mengapakah orang Mesir akan berkata, hei, wah ini luar biasa. Ya, Musa itu bisa mengingatkan Tuhan. Malu loh Tuhan, malu Yahweh Elohim. Kalau sampai orang Mesir tahu, ya ini yang Musa ungkapkan. Mengapakah orang Mesir akan berkata, hei, lihat itu, dia yang membawa mereka keluar. Ternyata dengan maksud menimpakan malapetaka, mencelakai mereka, membunuh mereka di padang di gunung, dan membinasakannya dari muka bumi. Jadi Musa itu, saya punya ilustrasi begini. Siapa yang pernah ngalami suatu hari ada papa mama yang ngajak anaknya umur 4 tahun jalan-jalan ke toko, ke pasar, kemana. Terus anak ini minta sesuatu, terus gak boleh. Karena yang anak ini minta gak cocok untuk anak umur 4 tahun. Terus anak ini nangis, guling-guling di lantai. Pernah lihat itu? Nah, seringkali kita sebagai orang tua berkata gini pada anak kita. Hi, gak malu ya? Nangis di depan orang banyak. Nanti orang ngomong apa itu? Ayo, bangun. Saudara, ternyata Musa, wih ini luar biasa. Musa memperlakukan Tuhan seperti itu. Yahweh Tuhan, nanti orang Mesir ngomong apa? Apa engkau gak malu? Setelah mereka tahu engkau membawa mereka keluar dari tanah Mesir dengan begitu susah. Sampai ada 10 malapetaka. Firaun menghalangi. Tapi engkau Yahweh Tuhan membuat cara ajaib dan mereka bebas. Ternyata engkau akan bunuh mereka di padang gurun ini. Nanti orang Mesir ngomong apa? Apa Tuhan gak malu? Wih saudara, pertama kali Roh Kudus mengingatkan saya konsep ini. Saya lihat Tuhan yang maha segala-galanya mulai mikir dengan apa yang Musa katakan. Terus lihat kalimat berikut, masih ayat 12. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu. Saudara cari berapa terjemahan karena waktu ya. Ini kata berbaliklah ini Tuhan suruh bertobat. Dalam bahasa Inggris New King James, repent oh God. Bertobat, repent itu bertobat. Musa ini gila betul. Menyuruh Tuhan bertobat supaya keadaan dibalikkan, supaya hukuman dirubah. Keren sekali. Setelah suruh bertobat, berbaliklah. Lihat kalimat berikut, Musa berkata, menyesalah. Tuhan suruh nyesal, saudara. Tuhan suruh nyesal. Aneh sekali. Hah? Tuhan bisa menyesal gara-gara Musa. Menyesalah Yahweh Tuhan, karena malapetaka yang kau datangkan kepada umatmu itu. Keren gak saudara? Coba Filipus berapa terjemahan ya? Mulai ayat 12 ini. Ayo kita lihat ini. Yau Martin, udah lama kamu gak kontak papa. Bagaimana cucu papa? Pak dokter hari ini nopais. Nah ada komen dari Nabiri. Pantesan Yahweh sering memakai cara Musa. Nego kita untuk berbalik dari kekerasan hati. Ketika kita sudah memvonis orang lain telah salah, supaya kita berbalik untuk mengampuni. Keterlaluan ya kalau kita tidak mau mengampuni, vonis mati kepada orang yang bersalah kepada kita. Ya Tuhan aja. Betul ya Maureen? Ya oke. Mengapa orang Mesir harus berkata begini? Dengan niat jahat dia telah membawa mereka keluar dari Mesir. Ternyata untuk membunuh mereka di pegunungan dan untuk membinasakan mereka dari muka bumi. Ini kata Musa membujuk hati Yahweh. Nanti orang Mesir ngomong apa? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala. Ya, dan ubahlah. Nah ini ayat ini. Ubahlah niatmu untuk mendatangkan malapetaka atas umatmu. Terus BIS-nya. BIS.
Puji Tuhan, terima kasih Bapak. Tuhan aja bisa membalikkan keadaan kok. Kalau engkau membinasakan mereka, orang Mesir akan berkata bahwa engkau memimpin bangsa itu keluar dari Mesir untuk membunuh mereka di pegunungan dan membinasakan mereka sama sekali. Janganlah begitu ya Yahweh. Ubahlah niatmu dan janganlah mencelakakan bangsa itu, TSI. Jangan sampai orang Mesir berkata, Yahweh membuat umat Israel keluar dari Mesir dengan maksud jahat, supaya dia membunuh mereka di pegunungan dan membinasakan mereka dari muka bumi. Ya Yahweh, mohon redakanlah murkamu, batalkan niatmu, dan jangan binasakan umatmu. Ayat 13. Ayat 13. Tetap berapa terjemahan ini. Saudara, lagi sekali, kalau kita punya bukti-bukti baru, kita ajukan itu ke surga, ya, maka Tuhan akan luar biasa. Peter, senang sekali Papa kamu hadir. Kapan pemakaman Pak Santo? Ya, maaf ini Papa nggak bisa ikut. Ya. Oke, ayat 13. Belum Filipus, masih kepotong, belum tayang semua. Filipus, ya. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Ini novum, ini bukti baru yang Musa ajukan ke surga. Ingat, wih, di sini keren. Sudah suruh bertobat, suruh menyesal. Sekarang yang ketiga, Tuhan dianggap lupa oleh Musa. Ingat Yahweh Tuhan, apa sumpah janjimu, covenantmu kepada nenek moyang kami, Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat, ingatlah akan Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu yang kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dan berkata kepada mereka, aku akan melipat gandakan keturunanmu seperti bintang di langit, dan semua tanah yang telah kukatakan akan kuberikan kepada keturunanmu, dan mereka akan mewarisinya untuk selama-lamanya. Masa Tuhan lupa? Dengan janji itu ada TSI-nya enggak, Filipus? Ya, ada. Ingatlah kepada hamba-hambamu, Abraham, Ishak dan Yakub. Engkau sudah bersumpah demi dirimu sendiri dan berkata kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang-bintang di langit. Aku akan memberikan semua tanah ini yang sudah aku janjikan kepada keturunanmu, dan mereka akan memiliki tanah itu selamanya. Jadi Musa mengangkat kembali apa yang Tuhan sudah tetapkan sebagai hukum. Maka itu saudara, saya ulangi, semua warga binaan yang dikasihi Tuhan, ingat ini. Oh, Martapura, betul, ada komen bagus dari Martapura. Penjara itu, padang gurun itu adalah penjara kita, betul. Siapkan diri. Saudara, perhatikan baik-baik. Sekalipun jaksa sudah menunjukkan bukti-bukti kesalahan, lalu hakim menyatakan vonis, tetapi kalau para pengacara, para pembela bisa menunjukkan fakta-fakta yang baru, yang hakim jaksa tidak tahu, maka hakim pun harus tunduk kepada novum, kepada hukum yang ditunjukkan oleh para pembicara, para pembela dan para pengacara. Nah, ini tulisan tertua di dunia. Terus ayat berapa sekarang? 14 atau 15? Filipus. Hebat ya Tuhan kita itu. Steve, senang sekali Papa. Kapan kamu ngurus visa Amerika nak? Cepat urus ya. Lihat ini. Ayat 14. Wih, setelah Musa naik banding. Setelah Musa naik banding. Lihat apa yang Tuhan buat. Dan menyesal Yahweh karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Ayat Yahweh pun mengubah niatnya mengenai malapetaka yang telah difirmankannya terhadap umatnya. Tahu kata mengubah niatnya? Merubah vonis. PS. Maka Yahweh
mengubah niatnya dan tidak jadi melaksanakan ancamannya atau hukumannya untuk menimpa bangsa itu dengan malapetaka. TSI. Maka Bantul, apa kabar? Muara Enim, puji Tuhan. Ya. Maka Yahweh membatalkan niat untuk membinasakan umatnya, MELT, dan Yahweh akan menyesal atas yang jahat yang telah Dia firmankan untuk melakukannya pada umatnya. Saudara-saudara, siapapun kita, hari ini kita harus mengakui kalau vonis dan putusan Tuhan bisa dirubah. Saya ulangi, kalau Tuhan bisa merubah vonisnya, Tuhan bisa merubah keputusannya, Tuhan bisa membatalkan niatnya, masa manusia nggak bisa? Maka itu hari ini kita punya harapan yang luar biasa, saudara, untuk mengerti konsep ini, bahwa Tuhan itu bisa merubah. Haleluya. Kalau kita mau merubah, kalau kita mau mempercayai Tuhan, hidup seperti Musa. Terima kasih Pak Felix ya dari Makassar yang mengajak grup Holy Land untuk gabung. Ya, saudara, kalau Tuhan aja bisa merubah keputusan keadaan seorang Musa, maka manusia pun bisa merubah keputusannya. Maaf ya, saya sambil ngecek git saya, boardingnya kapan. Oke. Nah, inilah Tuhan kita yang luar biasa. Kalau kita, betul, Edi, percayalah, Tuhan bisa membalikkan keadaan kita, betul, untuk kita semua. Lapas Sragen kelas 2 hadir, puji Tuhan. VMD-nya, terjemahan ini, Tuhan menyesal, itu keren banget, betul. Coba lihat VMD-nya, lihat FAYH-nya. Supaya kita makin diperkaya, saudara. Terima kasih, Bapak. Ya. Jadi, Yahweh kasihanilah umat itu. Ia tidak melakukan yang ingin dilakukannya. Ia tidak membinasakan mereka. KSKK. Maka Yahweh berubah pikiran. Medan, LP Perempuan Medan hadir, puji Tuhan. Maka Yahweh berubah pikiran. Dan tidak jadi memusnahkan, tidak jadi menyusahkan bangsanya. Terus, FAYH. Maka Tuhan membatalkan niatnya. Ia tidak jadi menghukum umatnya. Saudara, mulai hari ini, betul Bu Morin, lihat ini. Satu orang, yaitu Musa. Ini komen dari Facebook. Satu orang, yaitu Musa, bisa membuat perubahan. Perkenanan Tuhan keren sekali. Amin. Oh Alner, puji Tuhan hadir ya. Cara ini loh. Maka itu kita sekarang belajar tentang Musa. Kapan dan bagaimana supaya keadaan bisa dibalik, diubahkan? Yaitu kalau kita punya bukti-bukti dari firman. Ya, kalau kita punya bukti-bukti dari firman, maka kita bisa naik banding, bisa ngajukan ini kepada Tuhan. Ingat kisah Abraham dengan Sodom dan Gomora, sama kisahnya. Cuma sayang, kuota tidak terpenuhi. Ya, Manokwari hadir, puji Tuhan, Manokwari. Ya, inilah bukti yang luar biasa. Oke, sekarang kita akan belajar tentang Musa dan Abraham. Abraham dulu ya, baru Musa. Vonis sudah jatuh untuk Sodom Gomora, udah jatuh. Lalu Abraham naik banding. Dabu Singkep hadir, puji Tuhan. Lalu Abraham naik banding. Tawar-menawar jumlah kuotanya. Ternyata tidak terpenuhi jumlah kuota itu. Bukan Tuhan tidak adil. Ada kesalahan Lot dalam hal itu. Tidak memenuhi kuota kerajaan surga. Aduh. Betul. Bapak juga mendengar masukan orang yang diperkenan. Betul. Maka itu kita kalau punya bukti-bukti untuk naik banding ke surga. Bukti-bukti dari firman Tuhan, dari fakta hidup kita benar atau tidak. Ya, nah, mari kita lihat kisah berikut.
Yunus juga sama. Vonis Niniwe sudah jatuh. Hukuman mati. Mereka dibinasakan. Tapi karena pertobatan orang-orang Niniwe, maka vonis bisa diubah. Dari vonis mati menjadi vonis bebas. Keadaan bisa dibalik karena ada pertobatan. Ini yang luar biasa, saudara. Maka itu, sekalipun Papa kita maha adil, maha bijaksana, maha kudus, ya maha kuasa, tetapi dia menghargai kita, rekan sekerjanya, anak-anaknya, kekasih-kekasihnya ini, asal kita punya bukti-bukti. Betul, Morin, ini firman luar biasa. Beda nak, klaim bukan klaim, nggak ada kata klaim di sini. Ya nggak perlu. Kalau kita sudah punya bukti-bukti nggak perlu ngeklaim. Itu dia, saudara. Maka itu ayo mulai hari ini. Saya punya istilah ini ya. Depositokan kebenaran Tuhan di hidup kita. Tahu kata depositokan? Wih Feldi, gimana rica irismu nak? Laris ya? Jadi kumpulkan. Jadikan deposito kebenaran yang ada di hidup kita. Yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Depositokan ketaatan-ketaatan kita di masa lalu. Itu nanti akan menjadi bahan-bahan pertimbangan Tuhan. Luar biasa. Musa, Abraham, Niniwe. Mereka membuktikan bagaimana deposito ketaatan kita kepada Tuhan. Maaf saya pakai istilah ini. Ayub mengalami juga. Vonis Ayub sudah habis, hancur. Dan sudah terjadi. Tapi begitu Ayub bertobat, dia mengampuni saudara-saudaranya yang menuduh, yang memfitnah, yang menjelek-jelekkan dia. Dia menuduh. Maka Tuhan balikkan itu. Oke, kita lihat Ayub dulu. Tolong Filipus carikan Ayub berapa? 42 kalau tidak salah. Bahwa setelah Ayub mendoakan, ya. Oh, dari Medan ada komen, saya baca dulu. Dari 2 dari 5 halaman kata-kata mutiara bijak Tuhan mengatur dan mengendalikan kehidupan. Ilustrasi-ilustrasi kehidupan. 1, tenang, Tuhan yang mengatur. 2, Tuhan memegang kendali dan waktunya sempurna. 3, kedamaian sejati datang dan dari mengetahui bahwa Tuhan memegang kendali. 4, ketika kamu sedang tidak punya apa-apa, Tuhan merencanakan sesuatu. 5, tidak peduli apa yang kamu hadapi, Tuhan mengendalikan semuanya. 6, Tuhan tahu bagaimana membuat semuanya berhasil. Dia memegang kendali penuh. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tuhan mengarahkan setiap langkahmu. Amin. Percayalah bahwa Tuhan yang mengatur, tidak perlu stres atau khawatir karena Tuhan yang memegang waktu. Amin. Nah ini Ayub 42. Nah, bukan nak. Setelah dia mengampuni saudara-saudaranya, itu ayat berapa ya? Tolong bantu saya yang di Instagram, Facebook. Ketika dia, oke, ada yang tanya. Tapi malu gak sih Pak? Kalau biasanya cuek ke Tuhan, tiba-tiba deketin ke Tuhan untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Ya mulai hari ini ya mendekat terus. Jangan cuma kalau ada perlunya baru dekat Tuhan supaya gak sungkan. Oke, ayat 2. Ayat 2. Bukan Jerry. Setelah dia mengampuni saudaranya, maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Aduh, saya nggak bawa Alkitab ini. Ayat atau ayat sebelumnya? Ayat 10. Oh, ayat 10. Oh ya, terima kasih Yosef. Lihat ayat 10, saudara. Ayub 42 ayat 10. Papa, kami mau berlaku seperti ini. Lalu Yahweh, apakah sama dengan kisah Niniwe? Nanti itu Belo saya jawab. Lalu Yahweh memulihkan keadaan Ayub. Berarti kan dibalik keadaannya. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Yahweh memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Wih, luar biasa. Coba ini pakai terjemahan lain. Ya, pakai terjemahan lain. Maaf, saya sambil ngecek ruang tunggu saya ini. Belum kok ya. Terjemahan lain, ayatnya. Yahweh mengembalikan keadaan Ayub sesudah dia berdoa, dia mengampuni bagi sahabat-sahabatnya.
Lalu Yahweh menambahkan kepadanya 2 kali lipat dari semua milik kepunyaannya dahulu. PIS. Kemudian setelah Ayub berdoa bagi ketiga temannya, artinya mengampuni ya. Ayub memaafkan, mengampuni pada 3 temannya itu jahat sekali mulutnya. Kemudian setelah Ayub berdoa bagi ketiga temannya, Yahweh membuat dia kaya kembali dan memberikan kepadanya 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Oke, VMD. Ayo cepetan Filipus. Luar biasa betul. Wih, Ayub berdoa bagi sahabat-sahabatnya dan Yahweh membuat Ayub berhasil kembali. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat daripada sebelumnya. Ya, KSKK. Sesudah Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya, Yahweh memulihkan keberuntungannya dengan memberikan kepadanya 2 kali lebih banyak dari yang dimilikinya sebelumnya. Terima kasih. FYH. Setelah Ayub berdoa bagi teman-temannya, Yahweh memulihkan keadaan Ayub dan bahkan memberikan kepadanya kekayaan 2 kali lipat daripada semua. Saudara, inilah contoh-contoh. Oh, share linknya Enos. Aduh, kamu ada di mana? Di Facebook atau di Instagram lah? Enos, kamu ada di Facebook atau Instagram? Papa nggak bisa ngetik ini karena HP-nya Papa pakai. Nah, dari kisah ini kita belajar Abraham menjadi negosiator antara Sodom Gomora dengan Tuhan. Musa menjadi pengacara, menjadi pembela sehingga merubah keputusan Tuhan. Yunus hidupnya jadi berkat walaupun dia setengah hati. Ayub bertobat setelah dia mengaku salah dan Tuhan balikan, woi hamba Tuhan hebat dari Makassar. Baru muncul ini Pak David. Saudara, inilah Tuhan kita yang bisa merubah keputusannya dan bisa membalikkan keadaan. Asal hidup kita dinilai oleh Tuhan, hidup ini benar. Maka itu hari ini saudara berusaha untuk sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Dia. Walaupun dalam tanda kutip sebagai manusia kita ini sulit loh untuk bisa berkenan kepada Tuhan. Tapi jangan takut. Hari ini kita belajar. Kalau Yahweh Tuhan yang maha kuasa, maha dahsyat, maha ajaib, bisa merubah keputusannya. Masa manusia tidak bisa? Maka itu ya dalam semua istilah pengadilan. Maafkan saya kalau kata-katanya nggak tepat. Ya, contoh. Mengapa ada orang ya yang kejahatannya besar tapi vonisnya itu ringan? Nah, kalau saya salah minta maaf. Lihat, pengadilan akan menilai 3 hal ini. Tidak pernah berbuat jahat sebelum tidak pernah ada urusan kriminal sebelumnya. Betul tidak? Itu deposito. Ya, enggak pernah. Yang kedua, selama di pengadilan berlaku sopan. Betul? Yang ketiga, pertimbangan kemanusiaan. Misalnya ini ibu hamil, ya, atau seorang ayah tunggal yang anaknya masih kecil-kecil. Nah, itu pertimbangan-pertimbangannya. Saudara, keadaan bisa dibalik. Kalau terbukti ya deposito kebenaran yang kita lakukan itu tercatat di kerajaan surga. Nah, maaf kalau ada kata-kata saya kalimat yang salah ya, karena saya nggak begitu hafal istilah-istilah di pengadilan. Pak Andreas paling itu, ya toh. Jadi semua vonis itu didasarkan dengan setelah macam-macam maaf, maka 3 hal ini ya tidak pernah berurusan dengan polisi atau apa istilahnya dengan pengadilan sebelumnya. Selama persidangan beritikat baik, berkelakuan baik ya. Yang ketiga, pertimbangan kemanusiaan. Nah, itu ada. Saudara, untuk keadaan separah apa, sejelek apa ya, kalau kita mau nurut luar biasa. Gorga, ini anak saya akan bebas juga bulan apa? Mei ya, Gorga kamu ya. Janji ya, jangan buat lagi. Pak Andreas, Eko akan bebas ya berapa hari ini. Saya sudah ancam dia, awas kamu buat salah lagi. Karena sudah ketiga kali ini anak saya ini masuk ya, Eko ya.
Betul Jerry, luar biasa itu. Maka itu saudara, hari ini berusahalah dengan pertolongan Roh Kudus. Tiap hari hidup kita berkenan kepada Tuhan. Walaupun banyak godaan, walaupun banyak tantangan. Waduh, saya sudah dipanggil masuk ini. Habis ini saya harus akhiri ya, nanti biar dilanjutkan. Jadi saudara, Tuhan menantikan deposito kita dalam kebenaran dan kelakuan baik itu tadi. Maka kalau itu yang kita lakukan, hasilnya akan luar biasa. Keputusan surga akan diubah. Oke, ayat terakhir, Roma 8 ayat 28. Maafkan karena waktu. Ya, bentar lagi. Roma 8 ayat 28. Kita lihat ini. Papa, terima kasih. Iya nak, itulah yang Tuhan lakukan. Ini ada yang komen. Betul, Tuhan menghargai. Dia simpan itu jadi deposito di sorga. Oh, maka itu ketika Musa bisa naik banding seperti itu. Karena dia tunjukkan. Roma 8:28. Kita tahu sekarang. Apa yang kita tahu? Belum semuanya Filipus. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ayat ini, kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. TSI Filipus. Ya, maka yakinlah, di balik segala sesuatu yang kita alami, Tuhan bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Ya sudah, kalau memang ini yang Tuhan lakukan, ayo mulai hari ini yakin keadaan sejelek apa, separah apa, sehancur apa, dalam hidup kita yang berkenan kepada Dia, keadaan bisa dibalik jadi baik. Inilah harapan dalam hidup kita. Kepada semua warga binaan yang sedang putus asa, karena berapa kali PK suara nggak diperhatikan, ya PB suara nggak ada yang ngurus. Jangan putus asa anak-anak. Kalian yang warga binaan, percayalah dalam pertobatan kalian, surga akan memutuskan. Ingat hidup Yusuf dah. Surga akan memutuskan dan mempertimbangkan sikap hati kita. Maka itu hanya Tuhan yang bisa membaca, menilai, menghakimi, mengadili masa lalu kita. Ayo kita depositokan kebaikan dan kebenaran ini sesuai dengan janji Tuhan. Oke? Aduh, Tuhan Yesus itu ajaib, Papa kita ajaib. Tuhan memberkati kita semuanya. Maaf saya harus keluar ya. Lanjutkan. Siapa yang mau tambahkan sharing? Nggak apa-apa, jangan berhenti ya. Facebook, Instagram, saya harus berhenti. Yang Zoom biar lanjut. Nah kalau saudara ingin ikut Zoom, ya, aduh, tolong siapa yang bisa bantu saya nulis di Facebook dan Instagram link Zoom-nya supaya dipakai. Ya Pak, besok kalau ada kita siapkan. Apanya itu? Kita kasih. Enggak ini, sekarang Linknya. di Facebook dengan Instagram. Di Papa bisa enggak? Ya sekarang, karena Papa mau keluar. Sehingga mereka yang, ya. Sebentar ya, yang di Facebook, ya. Oke, dia akan dibuka linknya. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, tolong yang link di Facebook tulis linknya supaya mereka bisa ngikut ya. Oke, saya harus jalan dulu. Keluar ya. Oke. Ya, selamat jalan. Terima kasih. Santai, Pak. Ya. Mana belum nulis nak? Baik. Belum yang di kita link lanjutkan. link Facebooknya ditulis saja. Nggak di angkanya nak. Angkanya ditulis di Instagram Papa dan Facebook Papa. Mereka nunggu. Itu ada angkanya Pak. Oh ada ya? 897.600 itu. Enggak, kok belum di Instagram Papa, Facebook Papa belum kelihatan. Oh ada ya? Oke. Ada. Ya. Oh sudah di Facebook? Oh ya ada, oke. Tuhan berkati ya Papa Ya. keluar ya. Siap. Harus masuk ini. Ayo.